Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ana Madinatul Ilmi. Di sini saya akan membawakan podcast yang akan membahas tentang moderasi beragama. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada sikap yang saling menghormati dan toleransi di antara umat beragama. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing tanpa ada intimidasi atau tekanan dari agama lain. Selain itu, moderasi beragama juga saling mengajarkan pentingnya dialog dan kerjasama antar kelompok agama, serta menekankan bahwa semua agama memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam membangun kebaikan dan keadilan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah ayat yang membahas tentang moderasi beragama yang akan disampaikan oleh narasumber kami yang pertama, yakni bernama Muhammad Elza Azlansyah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya sebagai narasumber yang pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit membicarakan tentang moderasi beragama perspektif Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan sedikit dari moderator tentang apa pengertian dari moderasi beragama itu sendiri. Nah, maka dari itu dari saya sebagai narasumber yang pertama ingin menyampaikan beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang moderasi beragama itu sendiri. Ayat yang pertama ada pada Quran surat Yunus ayat 99 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walau syaa rabbuka la'amanna man fil ardi kulluhum jami'an afa anta takrahun nasa hatta yakunu mu'minin, yang artinya seandainya Tuhanmu menghendaki tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau, Nabi Muhammad, akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluknya dari tumbuhan hingga hewan yang mukhtalifah, ataupun artinya yang bermacam-macam. Entah itu hewan yang berkaki dua maupun hewan yang berkaki tiga. Ada juga hewan yang di darat, di udara, kemudian ada juga hewan yang di lautan. Begitu juga dengan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahkan ada perbedaan pada warna kulit, bahasa, maupun adat istiadat beragama. Itu semua Allah ciptakan atas kehendaknya, yang mana menjelaskan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dalam hal keyakinan agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa seandainya Allah menghendaki, bisa saja Allah menciptakan seluruh umat manusia itu dalam satu agama. Namun hal itu tidak dikehendakinya karena umat manusia di dunia ini hanyalah sebatas ujian. Maka dari itu Allah ingin mengetahui siapa yang memilih pada jalan yang benar dan siapa yang memilih pada jalan yang buruk. Itu saja, terima kasih dari saya. Akan dijelaskan oleh narasumber yang kedua pada ayat selanjutnya. Oke, terima kasih kepada narasumber pertama yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara Adam Maghrobi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, saya selaku narasumber kedua akan melanjutkan terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim
La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fasama laha wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari ayat tersebut bahwa dijelaskan dakwah memang diperlukan, tetapi harus dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah, dengan nasihat yang menyentuh kalbu, dan kalaupun harus berdiskusi hingga berdebat. Itu pun dengan cara-cara yang ahsan. Menelusuri ayat-ayat Al-Quran, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat moderat, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berkekurangan. Ia berada pada posisi tawazun, itidal, dan adalah atau berkeseimbangan dan berkeadilan. Adapun beberapa contoh yang konkret yang menjadi indikator dapat disebutkan. Yang pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain itu merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Lalu kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan nilai-nilai agama. Nah, moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Kemudian yang kelima, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis. Kemudian hubungan vertikal dan horizontal seimbang atau hablum minallah terjaga dengan baik dan hablum minannasnya juga terlaksana dengan indah. Kemudian yang keempat, berdakwah dengan bijak, persuasif, dan dengan cara-cara yang terbaik atau al-ahsan, bukan dengan cara-cara yang kasar dan brutal. Seperti seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhati kasar, maka pastilah semua orang yang akan menjauh dari sekeliling beliau. Akan tetapi beliau sangat moderat dalam menjalankan dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat memiliki banyak follower dari berbagai kalangan. Kemudian selanjutnya, meyakini dengan teguh kebenaran agama yang dianut, tetapi tidak melecehkan atau memaki simbol-simbol yang disakralkan orang lain yang berbeda dengan keyakinannya. Seperti Allah dengan tegasnya melarang pelecehan simbol-simbol agama lain dengan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 108, yang artinya, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan
Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dengan demikian istilah umat dan wasatan yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 adalah sangat tepat. Berbagai pemaknaan terhadap istilah ini oleh para mufasir, namun secara komprehensif dapat dijelaskan bahwa umat dan wasaton itu adalah umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderat, adil, dan seimbang antara kepentingan material dan spiritual, akal dan wahyu, ketuhanan dan kemanusiaan, individu dan kelompok, masa lalu dan masa depan, realisme dan idealisme, dan otoritas duniawi dan ukrawi. Sekian dari saya, narasumber kedua. Terima kasih. Oke, itu tadi pemaparan materi dari dua narasumber kami yang sangat-sangat spektakuler. Nah, demikianlah materi moderasi beragama yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya sebagai moderator izin undur diri. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pemirsa dapat mengambil manfaat dari apa yang kita paparkan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video selanjutnya.